Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Psikologi Konseling. Pada hari ini kelompok kami akan membahas materi tentang tahapan konseling dalam aspek psikologisnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dea Dwi Lestari Purba, Gita Melia, Mita Riani, dan Siska Andini Putri. Materi yang pertama yaitu A. Pengantaran kontrak psikologisnya. Yang pertama, pengertian. Tahap pengantaran merupakan tahap pertama dalam melakukan hubungan konseling yang diawali dengan teknik penstrukturan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Dalam penstrukturan ini dijelaskan tentang pengertian konseling, tujuan, metode pelaksanaan, dan asas konseling. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, konseling hal yang sangat penting pada tahap ini adalah membina hubungan emosional dan kontak psikologis yang baik pada klien. 2. Kontrak. Pada tahap ini, konselor dan klien menyepakati aturan dasar mengenai tujuan, frekuensi, durasi, serta batasan-batasan dalam proses konseling. Kontrak ini menjelaskan apa yang diharapkan dari kedua belah pihak. Antara konseling merupakan kesepakatan farmasi antara konselor dan klien mengenai tujuan, prosedur, dan aturan yang berlaku selama proses konseling. 3. Prinsip. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah menjaga kerahasiaan, saling menghargai, dan memastikan bahwa konseling berjalan dengan penuh kejujuran dan empati. Prinsip dalam konseling adalah pedoman atau nilai dasar yang harus dipegang oleh konselor untuk memastikan proses konseling berjalan dengan etis, efektif, dan sesuai dengan standar profesional. Yang keempat, aplikasinya. Aplikasi dalam konteks konseling merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam konseling diimplementasikan atau diterapkan dalam interaksi antar konselor dan klien selama proses konseling. Aplikasi ini mencakup tindakan nyata yang diambil oleh konselor untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik konseling yang efektif dan etis. Penjajakan. Tahap penjajakan merupakan proses mendalami atau mencari faktor penyebab akar permasalahan klien atau konseling yang akan dijadikan dasar dalam proses pembinaan. Pada tahapan ini diawali dengan teknik pertanyaan terbuka, teknik refleksi, dorongan minimal, kontak mata yang benar, teknik penyimpulan, teknik konfrontasi, 3M yang baik. Intinya pada tahap ini konselor dapat menemukan akar dari permasalahan yang dialami oleh klien. Penafsiran. Tahapan ketiga, penafsiran, merupakan tahapan ketiga. Dalam tahapan ini, konselor menyimpulkan masalah yang dialami oleh klien yang diawali dengan teknik menyimpulkan pembicaraan dan teknik penafsiran, serta beberapa teknik yang lain. Tahap penafsiran dimulai dengan memahami makna dasar dari teks atau ucapan yang ada. D. Pembinaan. Proses pembinaan ini secara langsung mengacu kepada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Upaya pembinaan diarahkan bagi terwujudnya KMA yang telah dihasilkan melalui interpretasi, arah dan sasaran jangka pendek, dan langsung pembinaan ialah perkembangannya medisi yang lebih memandirikan dan memahami klien dan lingkungannya secara produktif dengan berbagai teknik khusus dalam konseling sasaran jangka pendek itu didorong pencapaiannya. F. Evaluasi atau penilaian. Upaya pembinaan melalui konseling diharapkan menghasilkan hal-hal atau perubahan yang berguna bagi klien, khususnya berkenaan dengan masalah. Lebih konkret lagi, hasil-hasil tersebut hendaknya beberapa peningkatan dan semakin efektivitasnya bagi kehidupan klien dalam kehidupannya. Kadar perubahan yang terjadi pada diri klien dapat diungkapkan atau dinilai segera menjelang diakhirinya proses konseling, dalam jangka pendek, beberapa hari kemudian, dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.